Langsung aja nih Mas. Iya, Mas, silakan langsung aja kali Mas ya. Teman-teman, perkenalkan ini mentor kita nanti di Devantra ya untuk developer tanpa mantra untuk automation ya, Mas. Ya, namanya Mas Miftahul Ilmi. Jadi saya persilahkan aja langsung Mas untuk memperkenalkan gimana nih bayangan gambaran buat teman-teman telco ini kayaknya kebanyakan di grup waiting list saya orang-orang telco nih, Mas. Orang-orang telco. Oke, kayak saya langsung saja. Paling awal saya mau kenalin diri dulu ya. Teman-teman bisa panggil saya Ilmi. Eh, Kebetulan saya temannya Mas Panji, gitu ya. Saya temannya Mas Panji di salah satu grup yang kita maintain. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan asing yang kebetulan juga ada sedikit apa ya mainan lah ya di dunia internet marketer seperti kita punya satu tim kecil yang biasa bikin apps, kemudian ya jual barang-barang atau produk digital lah gitu. Di samping saya juga masih bekerja di salah satu perusahaan. Nah, tepatnya di tahun 2019 ya, kayak kalau nggak salah tuh. 2019 tuh saya mulai mulai awal untuk di produk digital ini karena diajak sama salah satu temen yang kayaknya bisa dijual gitu di kalangan Facebook, Instagram dan semacamnya. Nah, di 2019 itu saya diminta untuk bikin apa ya satu produk yang saat ini belum saat itu ya belum pada ngerti tuh cara bisa bikin automation dengan sangat mudah gitu. Bahkan sekali nonton habis itu praktek udah gitu. Jadi karena di sini kita nggak pakai coding yang pertama, kemudian nggak perlu background yang harus dari programming, kemudian si automation ini nanti berjalan tuh sesuai dengan ini kita gitu, kebiasaan kita. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin membuka pintu gitu ya gambarannya, buka pintu tuh harus pakai apa? Pakai kunci. Nah kuncinya awalnya dimasukin, habis itu diputar ke kanan misalkan, kemudian pintunya dibuka, habis itu kebuka. Nah proses seperti itu yang dipakai di automation yang akan kita share di Devantra nanti. Gitu. Jadi konsep automation ini mengadopsi dari proses yang kita lakukan secara manual, seperti yang saya contohin tadi. Ketika teman-teman tahu proses manualnya, kemudian digantikan oleh si software ini nanti, itu akan berjalan sama seperti kita melakukannya secara manual. Jadi nggak ada yang tertutup atau nggak ada yang perlu dimanipulasi lagi gitu. Jadi tinggal apa yang kita lakukan secara manual, kita pindahkan ke automation ini gitu. Gampangannya seperti itu. Nah, nama software yang akan kita gunakan itu namanya UiPath. Teman-teman bisa cari di Google ya uipath.com. Itu adalah apa ya vendornya atau developer dari software tersebut. Software ini kalau di Indonesia ya mungkin waktu itu di 2019 itu teman-teman baru tahu gitu ketika kami buka satu satu e-course untuk membuat sebuah automation tanpa coding dengan drag and drop. Dan UiPath ini lebih segmennya itu lebih ke perusahaan karena saya tahunya juga dari tempat saya kerja ada software semacam ini gitu ya. Kemudian kami coba aplikasikan itu lebih dari cuman buat company gitu, seperti sosial media dan lain-lain. Sehingga memang agak awam kalau misalkan kita yang nggak pakai itu di tempat kita misalkan, nggak akan tahu gitu. Tapi si software ini udah booming banget tuh di luar. Banyak perusahaan besar yang pakai menggunakan si software ini karena memang sangat powerful. Seperti contoh powerful tuh maksudnya gini, sekedar sharing, di tempat saya kerja, kita nggak boleh menggunakan software ini karena berlisensi ya untuk company. Tapi untuk personal gini kita bisa pakai lisensi yang free. Di tempat saya bekerja itu kita nggak boleh menggunakan software atau automation itu, tidak boleh bikin ketika kita nggak bisa cost saving $5.000. Jadi si perusahaan ini harus bisa saving cost dulu $5.000 baru diizinkan untuk membuat automation itu. Artinya $5.000 tuh misalkan kita hitung ke resource ya ke karyawan bisa nge-PHK berapa orang dulu baru bisa
bikin itu gitu, baru disetujui untuk bikin automation itu. Karena tujuan dari software ini adalah itu tadi, mempercepat proses, efisien ya, untuk kerjaan-kerjaan yang monoton seperti input, kemudian ya pekerjaan yang gitu-gitu terus lah gampangnya. Dengan software ini itu tujuannya bisa lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat, nggak ada human error, kemudian berjalan secara otomatis. Misalkan kita bisa jadwalin setiap hari apa, kemudian dia akan jalan. Nah, nama softwarenya si UiPath itu tadi. Nah, di sini di Devantra, kita akan coba mengemas itu dalam konsep yang berbeda. Meskipun nanti teman-teman tujuannya sama ya, bikin apps juga gitu dengan menggunakan software ini. Nah, di Devantra ini kita mempunyai tujuan yang paling utama itu jadi developer. Jadi developer apps di Indonesia ini yang dipakai teman-teman, tools, kemudian software itu kan masih jarang ya. Lebih banyakkan affiliate atau marketingnya daripada developernya gitu. Jadi kita coba untuk ngasih apa ya, sebuah kesempatan baru untuk teman-teman yang ada di sosial media ini untuk lebih ke ya satu langkah lebih apa ya, lebih maju lah sebagai developer. Sedangkan kami tahu bahwa untuk menjadi developer dan membuat tools automation itu butuh waktu yang enggak sedikit ya untuk kita belajar programming dan lain-lain. Nah, dengan apa yang akan kita share di Devantra ini, itu teman-teman cuma butuh 30 hari untuk ngikutin semua learning path yang akan kita share. Kemudian setelah 30 hari, teman-teman bisa langsung tentukan tuh. Teman-teman mau jadi developer untuk apps yang dipakai di sosial media untuk internet marketer, atau teman-teman mau mendevelop sesuatu di tempat kerjanya misalkan telco dan lainnya. Kalau aku boleh bilang di telco tuh ada contoh satu ya, nggak tahu ini telco yang sejenis atau enggak dengan tempat bekerja teman-teman. Kalau misalkan ada kayak call center di telco tersebut, itu sebagian ada perusahaan yang udah pakai itu, udah pakai si UiPath ini. Jadi dia buat satu proses automation di mana ketika ada telepon masuk, kemudian ada satu orang sih yang maksudnya ada orang di belakangnya, tapi nggak seluruhnya pakai orang seperti yang sebelumnya. Ada orang yang menjaga lah istilahnya untuk memberikan respon. Habis itu dia akan berjalan otomatis sampai dengan proses yang selanjutnya. Telco ya. Kalau boleh tahu dari teman-teman sekiranya nih ya, ketika saya bicara seperti ini tadi, harusnya udah ada gambaran dong. Oh, ini pekerjaan ini kayaknya bisa nih. Pekerjaan itu terus menerus tuh. Misalkan setiap pagi teman-teman harus input ini, atau setiap pagi harus download ini, atau setiap berapa kali harus kirim ini email misalkan. Biasanya dari situ tuh muncul sebuah gagasan bahwa ini kayaknya bisa nih untuk di automation. Karena hampir semua platform itu bisa kita eksekusi dengan si software ini. Apakah dia cuma desktop apps yang berjalan di lokal atau web apps yang berjalan di cloud. Itu semua bisa tereksekusi. Apalagi untuk company seperti perusahaan tempat saya bekerja maksudnya. Kami kan bukan sendiri, maksudnya ada tim di situ. Di mana tim itu kita nyebar nih, maksudnya nyebar tuh di setiap negara gitu ya. Di setiap negara ada gitu. Sedangkan kita ngeprosesnya tuh di tempat yang berbeda, tapi harus ada hasil yang bisa kita pakai bareng. Nah, di situ di UiPath ini itu sudah ada platform yang bisa dibikin seperti itu. Jadi nanti member timnya itu bisa akses ke satu tempat yang disediakan oleh UiPath ini, kemudian bisa langsung eksekusi tuh di situ. Si A ngerjain, nanti si B sudah lihat hasilnya misalnya, tanpa perlu ada kegiatan di luar, misalkan harus kirim email dulu, harus upload ke FTP dulu gitu, nggak perlu. Jadi hasilnya itu udah bisa terhubung dengan sesama member gitu. Nah, dengan Devantra ini kontennya sendiri sih lebih ke developer apps yang dipakai di internet marketing ya. Cuman konsepnya bakalan sama. Itu juga yang akan dilakukan oleh developer misalkan untuk company. Intinya adalah cara membuatnya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah cara nyari
apa sih yang bisa kita otomatisin gitu, benefitnya seberapa, kemudian effort seperti apa yang kita butuhin gitu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bagaimana nanti jika ada kendala seperti ini seperti itu juga akan kita cover di Devantra ini. Jadi apa ya, dari keperluan A sampai Z-nya developer tuh kita akan coba untuk diskusikan di Devantra nanti. Termasuk juga insight ketika kebetulan saya banyak klien yang bukan dari Indo ya, dari luar yang membutuhkan jasa kita, sehingga brand kita itu nanti bisa lebih mudah untuk diingat sama si klien itu, kemudian jika ada apa-apa larinya ke kita gitu, meskipun di negara yang berbeda. Nah, hal itu yang akan kita coba untuk ini. Nanti sampai sini ada ini enggak? Saya nanti bakal demo, atau Mas Panji tuh mau demoin cara bikinnya. Kalau nggak ada pertanyaan tentang Itu ada sampai ada Mbak Messi nanya, Mas, tolong kasih contoh app-nya. Nah, Mbak Messi ini kerja di mana kalau boleh tahu, Mbak? Di bidang apa ya? Sudah ada tambahan teman-teman lagi yang baru masuk. Ya, pendidikan. Pendidikan tuh, Mas. Oh, dia mic-nya lagi error. Oke. Apa-apa. Jadi minta contoh app-nya. Kalau gambaran di bidang pendidikan gimana, Mas? Pernah, Mas? Ini. pendidikan ya. Pendidikan ini maksudnya guru atau guru ya, Mbak? Mbak atau maksudnya? Guru ya. Iya, guru. Guru. Guru ya. Ya. Kalau boleh tahu input nilai absen. Oh, absen. Mas Benji bisa sharing screen ya? Bisa, Mas, sebentar. Saya ini ya. Make mouse. Ya, coba, Mas. Ya udah bisa, sebentar ya. Saya coba cari dulu nih. Mungkin yang bisa jadi gambaran teman-teman ketika menggunakan software ini. Tapi sebenarnya apapun sih yang sekiranya nempel di komputer ya, maksudnya ada di dalam komputer itu, asal kita tahu proses manualnya, kita bisa mappingin, bisa kita proses gitu. Ya, Kalau boleh tahu absennya ada di mana, Mbak? Nilainya itu. oh iya betul, bisa tuh Excel, di Excel. Nah, apalagi di Excel kan? Ya udah masuk itu. Saya ada contoh. Jadi selama dia ada di dalam komputer dan mau kita otomatisin, insya Allah bisa ya. Apalagi kalau itu udah hasil dari sebuah web gitu. Misalkan kayak akuntansi itu ada laporan keuangan yang sudah ada di dalam, kemudian mau kita input dan mau kita kirim melalui email, misalkan untuk reportnya, itu bisa. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang bertanya? Saya lagi cari file yang nggak ingin input begitu, cuman nggak tahu nih. Sebentar ya. Banyak banget soalnya, yang mana nih? Nah, ya lagi dicari sama Mas Ilmi sampel ini. Kalau misalkan untuk company gitu, percaya ya, itu nggak mungkin perusahaan itu bisa berdiri kalau misalkan bikin rugi company gitu. Memang lisensinya agak lumayan kalau misalkan kita bicara company ya. Cuman benefitnya itu udah pasti 6 kali lipat kalau nggak salah mereka bilangnya itu. Jadi misalkan kita setiap tahun tuh 100 juta gitu untuk karyawan. Nah, ketika dia menggunakan software ini, itu bisa nge-reduce itu cuma 40% lah katakanlah.
kita ngeluarin cost untuk itu. Tujuannya di situ untuk company-company. Dan apalagi di Indonesia masih jarang untuk yang pakai ini, company-company yang di Indonesia. Biasanya company yang asing gitu mungkin udah ini ya. Karena emang lisensinya yang menurut kita secara personal sih nggak murah. Tapi sebuah company masih bisa terjangkau lah gitu untuk lisensi softwarenya. Bedanya itu kalau misalkan kita gunakan secara personal dan company. Kalau personal sih ada namanya community license ya yang bisa kita pakai untuk bantu-bantu kita secara personal. Ya, banyak kan kayaknya di sini ini masih ya untuk personal ya. Kalau kita kan pakai personal untuk Ya, kalau kita personal semua, iya. jadi kita bikin dari software yang versi community atau yang gratisnya itu kita bikin untuk ngebantu kita gitu. Betul. Jadinya Hmm, memudahkan kerjaan sehari-hari. Ini kalau sudah atau ikut ini deh, pelatihannya, ada yang nanya ini Mas, Mbak Messi nanya lagi. Kalau udah ikut pelatihannya, softwarenya sudah bisa bebas dipakai atau berbayar lagi? Oh bebas, bebas dipakai, ya. nggak perlu berbayar. Itu juga softwarenya nggak, kita pakai yang license community edition tuh free. Kali ini bisa aku coba demoin ya Mas Panji ya untuk Boleh boleh. nggak input yang ini sih, nggak input yang kayak gimana, cuman pasti teman-teman udah tahu tuh apa namanya konsepnya tuh bakalan seperti ini sama. Udah kelihatan? Ya sudah kelihatan Mas. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan dari softwarenya di mana kita membuat satu proses automation ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini cuman dari sebelah kiri ini adalah fitur-fiturnya. Misalkan kita mau ngeklik, mau ngetik, mau apa lagi ya. Pokoknya semuanya fitur-fitur atau activity yang kita sebutnya ya. Di sini ada activities. Ini dari kiri sini di drag ke kanan gini doang. Habis itu dia udah jalan sesuai dengan jenis yang kita masukkan dari kiri ke kanan tersebut. Nah ini ada banyak banget nih activity yang di sini. Banyak banget. Bahkan saya juga nggak hafal tuh satu persatu. Karena emang nggak perlu dihafal. Semua ini akan dipakai ketika kita butuh. Dan ketika kita butuh, di situ kita akan hafal tuh mana yang kita perluin. Jadi kalau menghafal semua ini, waduh, banyak banget. Dan percuma dihafal kalau misalkan nggak dipakai. Ya kan? Jadi nanti teman-teman dalam 30 hari itu nggak perlu untuk menghafal semua ini, tapi kita udah ada banyak sekali contoh proses automation yang bisa dipakai sebagai referensi. Jadi tinggal misalkan mau ngeklik dari Excel ke web, itu ada contohnya ini, tinggal teman-teman adopsi activity apa atau fitur apa di sini yang mau digunakan gitu. Nah ini saya kasih contoh satu yang bisa mungkin jadi gambaran ya. Iya benar. Nah ini contoh tuh misalkan sebuah perusahaan akuntansi misalkan, di mana perusahaan tersebut itu punya invoice lah ya katakanlah, punya invoice, di mana invoice-nya itu dalam bentuk PDF seperti ini. Banyak banget misalkan dalam satu ini banyak banget PDF seperti ini. Kemudian invoice tersebut ingin diinput atau diekstrak ke dalam Excel misalkan, ke dalam Excel, file Excel. Dari PDF ke Excel, bayangin jika teman-teman ngopi satu persatu PDF-nya, kemudian disimpan di Excel, copy paste gitu kan makan waktu banget tuh ya. Nah, salah satu contohnya bisa menggunakan ini, si UiPath ini. Kita cuma butuh alur atau proses yang seharusnya kayak gimana. Misalkan secara manual tuh kita perlu tuh pergi ke folder di mana di situ ada file PDF-nya. Misalkan. Kemudian kita buka file tersebut. Ini udah bagian dari proses. Kemudian kita mau ngopi misalkan copy nomor invoice-nya. Biasanya kita melakukannya dengan di blok seperti ini dan kemudian di copy, dimasukkan ke dalam Excel. Dan itu dilakukan sebanyak kwitansinya sampai selesai. Prosesnya cuma gitu doang, buka PDF-nya, ambil nggak apa yang mau diambil ya, misalkan nomor invoice. Habis itu nomor invoice ini kita copy ke dalam web atau ke dalam Excel, bebas tujuannya. Udah seperti itu, tapi itu mengulang sampai dengan filenya habis. Bayangin itu jika dilakukan secara manual. Nah, dengan automation ini kita bisa melakukan hal yang sama tapi lebih cepat.
dan juga nggak mungkin salah. Karena ada tuh misalkan salah copy atau salah ketik gitu ya, akhirnya bikin salah. Nah, misalkan ini saya running, sebenarnya waktu itu ada yang input di Google Form apa ya? Cuman saya lupa taruhnya. Dan dia membuka file Excel yang dimana kita ingin menyimpannya secara otomatis. Dia buka sendiri nih. Kemudian dia buka si PDF-nya ya. Buka si PDF-nya. Kemudian dia ketik tuh di Excel sini satu persatu sampai dengan si PDF itu habis. Buka, ambil datanya, tutup, buka lagi yang lain, ambil data, tutup, buka, terus gitu sampai habis. Kebetulan ini bukan invoice yang tadi yang saya contohin ya. Ini adalah hasil dari email yang mencoba ngambil alamat emailnya misalkan atau namanya. Udah jalan otomatis kayak gini. Nah, bayangkan ini jika dilakukan secara manual dan kita mesti ngebayarin orang untuk melakukan ini. Ketika udah ada ini kita bisa nggak perlu orang lagi dan hasilnya juga sangat akurat, lebih cepat pasti. Nah, ini udah selesai. Datanya udah kepindah tuh di Excel-nya. Habis itu prosesnya selesai. Dan bikin kayak gini ini lihat cuman beberapa step saja yang kita butuhin. Yang kelihatan panjang ini adalah ketika nulis di Excel, dia sel berapa, masuk ke sel berapa gitu. Itu doang. Cuman drag and drop gitu. Dari kiri ke kanan. Habis itu kita atur di mana sel berapa misalkan. Mas Panji ini cukup cepat ya, waktu itu kita di Devantara Batch 1 dan sekarang Mas Panji udah launching satu produk. Berapa produk Mas sudah? Saya juga karena kesibukan kerja ya di kantor, jadi baru bikin satu aja mas, sempat itu ya, FB Pro itu. Kebetulan itu Memang tools buat ya bisnis ya, bukan buat ini. Kalau kalau buat pekerjaan bikin juga sih untuk cuman buat untuk closing tiket yang butuh klik terus close sendiri dengan data tertentu, sama ini apa namanya, bikin tracker dari ngambil data dari link di Google Drive. Jadi ada banyak tuh file di Google Drive, diambil linknya lalu pindahin ke tracker di Excel kayak gitu. Nah, itu sih yang buat pekerjaan. ya. Jadi emang ini banget ya ini si ya PS ini. Misalkan saya kasih share untuk alamat websitenya ya di apple.com. Semua semua apa namanya demo dan yang disajikan di websitenya mereka hampir semuanya tentang company gitu, karena peruntukannya di company. Contoh misalkan di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Misalkan ini ya, mungkin ada yang satu dua gitu yang teman-teman bisa coba untuk aplikasikan di perusahaan. Misalkan ini, nanti bisa dilihat sendiri ya di uapas.com, kemudian mana sih yang sekiranya cocok gitu. Nah, ini ada satu contoh yaitu HRD nih di sini nih, yang ini. Prosesnya ini sebenarnya sederhana ya, tapi karena memang kita kebiasaan seperti itu, seperti sekarang tanpa automation, akhirnya ya udah dianggap biasa gitu. Tapi ketika ada yang tahu bahwa proses seperti ini itu bisa diotomatisin, itu udah saving banget gitu. Proses ini sebenarnya cuman gini, ada satu platform yang mereka gunakan untuk menerima lamaran kerja. Misalkan apa ya? Satu platform lah ya untuk mereka bikin kalau ngelamar lewat sini gitu. Nah, dari data itu si robot ini berjalan membaca data yang ada di websitenya. Setelah itu sampai si robot ini juga ngecek profilnya di dalam si LinkedIn ya. Setelah dapat profilnya, dia akan download CV yang ada di LinkedIn-nya si calon karyawan tersebut dan membandingkan dengan kriteria yang mereka cari. Misalkan dia harus lulusan A misalkan. Itu di-compare sama si robot ini. Kalau lulusan A maka dia akan dijadwalkan interview. Kalau enggak gitu misalkan. Atau harus pengalaman kerja seberapa dan itu baru dijadwalin interview. Kalau enggak ya udah enggak.
Nah, contohnya seperti itu. Misalkan ini saya putar. Nggak tahu teman-teman bisa dengar apa nggak. Coba saya iniin aja ya. Saya mute aja. Contohnya tuh seperti ini. Sampai si robot ini bisa bikin jadwal interview gitu. Kapan itu bisa gitu. Dia ngelihat slot slot dari HRD tersebut yang masih kosong. Itu dibaca sama si robot itu dan untuk jadwal interview si calon tadi. Nah, ini ketika dia running. Nah, dia dapat CV-nya, jadwalin meeting, info si pelamar tadi ya, terus ngasih note oke apa enggak gitu misalkan. Kemudian diupload di dalam profile yang dipakai perusahaan tersebut untuk si kandidat ini. Jadi proses ini aja yang kita nggak kepikiran sama sekali bahkan kita perlu tenaga rekrut sendiri, tes sendiri. Ternyata itu bisa diotomasikan dengan robot. Dan ketika melakukan ini, udah pasti cost saving banget. Ini jadwalin meeting tuh, 30 menit. Nah, dia akan pergi ke entah kita pakai Outlook atau pakai Google misalkan ya. Itu dia bisa langsung ngebooking waktu sendiri tuh. Nih. Nah, kebetulan si contoh ini dia pakai satu platform tersendiri untuk CRM perusahaannya ya. Gitu. Dia sampai ngecek di LinkedIn untuk profilnya si pelamar tadi. Kemudian dia ngasih note. Oh juga ngetik otomatis. Note-nya sih ini Mas, dilihat dulu sama si orang gitu. Keputusan karena kan dia keputusan yang ya namanya pelamar ya, kecuali data data pasti gitu. Kalau pelamar kan kita bisa ngeliat nih, ya ini kayaknya oke apa enggak gitu. Nah, note itu tadi ketika kita kasih dia akan langsung kesimpan di dalam CRM-nya si perusahaan tersebut. Keren banget kalau kita bilang dan ini misalkan teman-teman bisa atau punya relasi ke perusahaan udah pasti kepake. Misalkan ngekstrak invoice ya seperti tadi, bahkan ini bisa ngeprediksi sesuatu. Banyak banget aplikasinya. Sebenarnya yang paling paling saya suka dari software ini itu adalah karena saya tahu ya, maksudnya saya dulu belajarnya juga di IT, di programming, di informatika. Jadi saya tahu gimana rasanya ngoding yang waduh bisa stres banget gitu. Misalkan pas kita stuck itu semua itu nggak kepake di sini gitu. Di iPad ini nggak diperluin karena yang kita butuhin cuman memahami proses yang secara manual kayak gimana. Biasanya saya tulis tuh ini ke sini, habis itu ini ke sini gitu. Nah, itu cuman ngedrag and drop dari kiri ke kanan doang. Aku nggak perlu nulis, nggak perlu bikin deklarasi apapun seperti misalkan di Python nggak perlu ribet lah identifikasinya juga ngedit-ngedit skripnya. Itu nggak diperluin di sini. Ini di sini kita cuman ngeklik, di drag, habis itu diidentifikasi udah gitu doang. Dan akuratnya minta ampun. Dia juga misalkan aku pakai Python gitu ya. Ketika saya menggunakan Python itu dan menggunakan Python untuk login ke Google misalkan, itu susahnya minta ampun. Di checkpoint sama mereka karena diidentifikasi robot dan semacamnya. Tapi dengan ini lancar jaya nih. Karena ramah lingkungan kalau kita bilang ya. Jadi bisa login kemanapun tuh tanpa ada masalah gitu. Jadi yang penting adalah tahu proses manualnya, mappingin ditulis misalkan, habis itu diimplementasikan dengan fitur-fitur yang udah tersedia di sini. Misalnya aku kasih contoh untuk search di Google gitu ya katakanlah. Ini aku bikin project baru, misalkan saya pengen ngetik di mana ya? Ngetik di sini Google misalkan, kemudian ini nih misalkan saya mau ngetik jadwal Inter Milan gitu ya. Biar Google tuh ngasih saya si jadwal Inter Milan. Habis itu saya mau ngambil ini nih, kapan dia main misalkan. Hari ini jam 11.
Jadi proses yang pertama adalah buka browser, pergi ke Google, ketik keyword ini, habis itu ambil data ini, ya. Terus kita munculin entah disimpan di Excel atau di mana gitu. Ini caranya cuma gini doang. Ini adalah project kosongnya. Habis itu di sini saya coba pakai fitur-fitur yang saya butuhin, misalkan untuk membuka browser Google, saya menggunakan open browser misal. Ini udah ada di sini, saya cuma ngetik ini cuma buat ngumpulin biar nggak keluar semua karena banyak banget. Nah kalau misalkan banyak banget gini dihafalin kan, ini ya gitu, lumayan. Jadi kita nggak perlu untuk ngafalin, tapi yang biasa kita pakai dia akan muncul gitu. Misalkan ini saya mau buka browser. Di bagian sini ada udah di grouping sama mereka yang berhubungan dengan browser satu ini, dan di atas juga ada. Ini yang baru. Kita coba yang lama dulu ini ya. Open browser. Saya cuma pilih nih open browser untuk buka si Chrome. Saya drag ke tengah seperti ini. Nah, kalau diperlukan, sebelah kiri ini ada properties, di mana kita bisa setup misalkan di private. Jadi nanti kayak apa ya, yang kita buka Chrome private ya. Kemudian kita ada pilihan jenis browsernya apa saja, ini bisa kita tentuin. Sekarang saya pilih Chrome. Ya. Kemudian di bagian sini kita masukin URL-nya nih. Saya kasih tanda petik 2 dan saya ketik google.com misalnya. Seperti ini. Ini kalau di run udah otomatis buka si Google gitu. Kemudian karena saya mau ketika buka itu dia, kadang kita buka Chrome itu kan, misalkan kita buka Chrome, itu kan nggak ada yang nggak full gini ya, ada yang cuman gini. Nah, saya maunya langsung full gini misalkan. Itu saya bisa tambahin di bawahnya si Chrome ini. Kita bisa pakai maximize si layarnya tadi. Ini saya drag ke sini. Ketika dia buka Chrome, dia akan langsung layarnya langsung maximize tuh. Nah, setelah buka Chrome, misalkan ini saya manualnya adalah kita pergi ke Google seperti ini, google.com. Ketika sudah muncul seperti ini, yang kita lakukan adalah ketik di sini kan ya. Di bawahnya aja langsung di sini taruh. Kita pakai type, ketik aja type. Ini perintah untuk ngetik ya. Kita pakai type into nih di sini. Drag di bawahnya. Habis itu ini yang paling sering akan dilakukan nanti setelah kita type into di drag, kita akan indikasi elemennya atau bagian yang ada di website tersebut. Kita klik ini, indicate. Habis itu kita tandain nih. Kita tandain mana yang tempat buat ngetik tersebut, kan ini ya kita butuhnya. Nah, kita tandain. Nah, ini udah otomatis terpilih sama dia kayak gini. Kita gerakkan kemana, dia akan langsung ngeseleksi sendiri. Nah, karena saya butuh di sini, saya cuma tandain ini doang nih. Saya klik, dia udah tahu mana yang dipakai untuk ngetik. Nah, ini saya masukin tadi tuh jadwal Inter Milan misalkan. Saya ketik di sini jadwal Inter Milan. Ini teks yang diketikkan di sini bisa dari macam-macam. Bisa kita setup ketika membuat seperti ini atau bisa membaca dari file manapun. Dari Excel misalkan, dari CSV, dari manapun, dari inputan user ketika dijalanin juga bisa. Pokoknya di sini ada satu inputan teks yang dipakai untuk ngetik. Nah, di properties ini kalau diperlukan, kita bisa tuh aktifin beberapa fitur di sini seperti simulate type ini kayak kita copy paste. Jadi bukan ngetik per huruf ya, tapi langsung paste gitu, nempel gitu. Atau kalau misalnya kita biarkan seperti ini, dia kayak orang ngetik tuh per huruf nantinya. Seperti itu. Saya coba running dulu untuk sampai sini. Misalkan ini saya close ya. Kemudian saya running. Runnya di sini.
Dia membuka browser, membuka Google, di situ dia ngetik tuh, ya kan? Ngetik di sini. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan setelahnya? Enter ya biasanya ya. Enter. Berarti setelah seperti ini kita enter tuh. Kita panggil di sini ada namanya hotkey. Kita bisa pakai send hotkey ini, taruh di bawahnya. Dan kita pilih tuh tombol keyboard mana yang mau kita pakai. Sini udah ada semua. Tinggal kita pilih, misalnya saya mau enter nih. Enter. Jadi setelah ngetik dia akan enter. Kita balik lagi ke Google-nya. Misalkan ini saya enter, hasilnya kayak gimana? Nah, hasilnya kayak gini. Selanjutnya saya pengen ngambil nih data ini. Jadwal yang sekarang ini. Jadi setelah di enter, habis itu kita mau ngambil. Berarti saya menggunakan di sini namanya get text misalkan. Untuk ngambil sebuah teks di website ya, kita pakai get text ini. Drag di bawahnya. Nah, setelah diambil teksnya, saya mau tulis di mana ya gitu. Misalkan ini saya pakai message box ya. Message box. Jadi nanti setelah diambil datanya, kita akan ada kayak pop up message di layar. Saya pakai message box, taruh di bawahnya juga. Kita ke get text-nya dulu ya. Untuk ngambil teks yang mana, kita menggunakan indicate element. Sama seperti tadi ketika mau ngetik. Ini kita mau ngambil, berarti kita pakai indicate element, klik. Habis itu kita identifikasi tuh mana yang mau kita ambil. Bebas, kita mau ngambil yang ini. Pokoknya ininya benar. Yang hijau-hijau ini benar. Nah ini saya mau ngambil yang ini misal. Yang ini ya. Yang ini saya ambil misal. Saya klik. Di sini jadi kita udah punya nih tanggal ini misalkan. Area tersebut. Selanjutnya agar kita nanti mudah untuk nge-report atau nge-print atau menampilkan data yang kita ambil, maka data tersebut kita simpan di sebuah variabel namanya. Variabel ini cuman sekedar apa ya? Pengganti, karena ini kan kadang today, besok misalkan. Atau kalau misalkan saya ngeceknya minggu kemarin, dia akan nggak today seperti ini tulisannya ya. Dia mungkin akan tanggal berapa gitu, seperti yang di bawahnya. Yang di bawahnya sini. Misalkan seperti ini. Kapan dia akan main. Tapi karena dia mainnya malam ini, jadi di sini today, artinya di sini berubah-ubah. Gitu. Nah untuk antisipasi yang berubah-ubah itu, salah satunya kita bisa menggunakan atau menyimpan data yang berada di letaknya di lokasi tersebut ke dalam satu variabel. Di bagian properties ini, kita simpan tuh di dalam variabel di sini value, bisa ketik Ctrl K untuk membuat satu variabel. Di sini saya kasih nama jadwal misalnya. Kemudian saya enter. Jadi nanti semua value atau nilai atau data yang berada di lokasi yang sama dengan ini, itu akan disimpan menjadi jadwal. Tapi isinya bisa macam-macam. Isinya bisa beda-beda tergantung datanya. Agar kita mudah untuk memanggilnya di satu proses lain, misalkan ini karena saya mau panggil di sini ya, di message box. Saya nggak perlu ngetik today 23 gini, nggak perlu. Saya hanya perlu ngetik jadwal di sini. Jadwal. Saya panggil nih jadwal. Nah, itulah kenapa kita simpan di variabel gitu. Karena ini kan dinamis ya. Nggak selalu seperti ini, nggak selalu today. Ini bisa kapanpun berubah sesuai dengan jadwalnya. Agar dia tetap bisa mudah kita identifikasi dan panggil untuk proses misalkan print atau input atau apapun, kita simpanlah ini di sebuah nama yang bernama jadwal atau variabel ini. Nah, ketika kita mau manggil ini, kita nggak perlu today, tapi kita cuma cukup jadwal. Dia akan tampil lah di sini. Gitu. Paham ya? Ini saya close dulu. Cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 activity yang kita butuhin untuk melakukan searching itu. Coba kita run dulu. Membuka Chrome, ketik, enter,
Nah, di sini dia harusnya ngambil data. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, hasil ini tadi kan kita udah simpan di variabel ya. Misalkan ini besok, udah beda lagi di sini. Tapi tetap nanti bakalan jalan. Karena kita udah simpan di variabel. Misalkan kalau misalkan tadi contohnya adalah absensi ya, atau nilai atau absensi tadi ya, absensi misalkan. Absensinya si A, si B, si C, si D. Kita nggak perlu manggil namanya satu persatu. Karena nanti kita akan simpan di sebuah nama yang bernama variabel tadi. Misalkan nama siswa gitu. Jadi semua nama siswa nanti akan digantikan dengan nama siswa. Si Adi, si Budi, semuanya akan jadi nama siswa. Jadi kita nggak perlu satu persatu. Itulah fungsi dari variabel. Gitu. Gampang ya bikinnya ya. Kalau misalkan ini diaplikasikan di kantor misalkan, teman-teman punya data yang harus di-copy di sebuah website dari Excel. Nah, itu bisa pakai ini. Membaca Excel-nya, membuka browser atau webnya. Kemudian kita bukannya ngambil data tapi ngetik atau nginput. Bedanya cuma di sininya doang. Kalau ngambil pakai ini, kalau input kita pakai ini. Kan ngetik, ini input. Nah, dari satu contoh kecil seperti ini saja, teman-teman besok ketika ke kantor coba dilihat tuh. Apa yang sekiranya bisa membantu saya buat kipas-kipas gitu. Betul. Maksudnya kipas-kipas tuh nganggur gitu. Nganggur di sana cuman ngeliatin gini doang. Saya yakin banyak banget saat ini yang sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara yang lebih cepat, tapi karena kita terbiasa jadi nggak kepikiran. Gitu. Dengan 6 activity ini saya yakin lebih dari 2 dari kerjaannya teman-teman di kantor. Apalagi seorang akuntansi misalnya. Pasti ada yang ditangkap gitu dari contoh kecil ini. Cuma berapa menit tadi kita bikinnya. Dan ini kalau misalkan teman-teman menggunakan Python, misalkan saya menggunakan Python juga, waduh, lama bikinnya. Kita butuh si Chrome ini untuk dapat ini doang tuh udah gini banget. Udah klik kanan inspect dan kita lihat ini letaknya di mana dan ini yang kita copy nilainya. Ini yang bakalan kita ambil. Nah, untuk ngambil ini itu harus ngerouting satu persatu ini nih, letaknya di mana. Kalau nggak gitu dia akan salah ambil data. Nah, dibandingkan dengan tadi yang ada di UiPath, cuman sekedar identifikasi seperti ini. Habis itu kita arahkan kursor kita, selesai. Nah, kita nggak perlu yang mengidentifikasi source code-nya seperti ini. Cuma narahin aja kemana kita ingin ambil datanya. Look. Praktis. Gimana? Gampang kan? Silakan Mas Panji kalau misalkan ada yang tanya lagi. Ya, Mbak Messi nanya lagi. Tolong lihat aplikasi yang sudah siap jual ke perusahaan lain, Mas. Ada nggak? Aplikasi yang sudah siap jual. Kita nggak akan pernah nemu itu. Karena setiap satu perusahaan ke perusahaan lain itu beda. Yang pertama itu. Benar nggak? Yang kita lakukan ada untuk developer seperti ini adalah kita perlu untuk ketemu dengan klien, maunya apa yang mereka pakai. Habis itu kita baru bikin. Tapi kalau ready itu nggak akan pernah ada. Ada juga misalkan ada nih saya pernah bikin misalkan salah satu kemarin itu entah perusahaan apa tapi dia maunya data untuk ambil data harga hotel di Traveloka itu loh Mas Panji yang kemarin untuk scraping ya. Traveloka, tiket sama satunya saya lupa apa? Yang Agoda. Agoda ya. Nah, itu dia ngambilin semua ini data harga hotel apa segala macam disimpan di sebuah Excel. Kayak gitu. Jadi kita perlu untuk ngomong sama klien apa sih butuhnya satu itu. Kemudian baru kita bikin, Mbak. Jadi nggak ada yang udah jadi terus bisa dijual di semua perusahaan nggak ada karena perusahaan satu dengan lain platform yang dipakai bisa beda. Ketika beda platform, di situ kita perlu identifikasi ulang atau tadi indicate elemen ini. Nah, bentuk akhir yang nanti akan kita deliver ke klien atau ke perusahaan adalah yang pertama si perusahaan tersebut harus install nih si UiPath ini. Kemudian kita bisa aja kasih seperti ini langsung. Misalkan satu paket seperti ini misal.
Di dalamnya udah ada segala macam ya. Ini otomatis kebikin ketika kita bikin bikin projectnya. Habis itu satu package ini kita tinggal zip misal, habis itu kirim ke klien. Tapi sebelumnya kita harus tahu dia mau ngapain dulu. Ini kalau teman-teman tahu di sini ada KPU ini kapan ya ini ya? 2000 waktu saya masih di Jakarta antara 20 atau 19 deh. 20 kayaknya. Ini KPU ini dia mau waktu itu waktunya ini ya. Pemilu apa ya? Bukan orang KPU langsung sih ya, tapi ada orang yang bekerja untuk data si KPU ini untuk ya ngambilin datanya si orang-orang lah gitu lah untuk dikumpulin di satu tempat lain gitu. Itu pakai ini karena dia mungkin agak gaptek juga akhirnya menyerah dan waktu itu ke saya untuk bikin satu proses ini. Datanya juga banyak banget, gede banget. Akhirnya dia bisa ke ambil datanya. Bentuk akhirnya tuh ya seperti ini tadi, nanti tampilannya tuh dianggap inilah ya. Inilah paket yang harus dikirim ke klien ya. Kalau misalkan mau seperti ini, nanti si klien akan menjalankannya di sini. Di sini juga bisa, misalkan dibuka ya, kemudian dijalankan seperti saya tadi, itu bisa. Atau klien bisa menggunakan yang namanya UI Assistant yang ada di ketika dia install UiPath, otomatis dia akan nempel. Ada seperti ini. UiPath Assistant. Nah, di sini semua automation yang kita punya akan muncul di sini nih listnya setelah kita install. Jadi ini beberapa yang ada di tempat saya ya. Nah, ini akan muncul tuh di perusahaan. Misalkan di sini satu perusahaan, di sini ada cek absensi atau tadi ya guru cek absensi, di sini ada cek nilai, di sini ada kirim notifikasi, ada macam-macam lah, report. Akan ada banyak sekali seperti ini ketika kita punya beberapa automation yang kita punya. Ini yang di lokal ya. Ada satu tempat lagi yang dipunya UiPath seperti yang saya bilang tadi, yaitu di cloud ya, yang di web. Kalau di web itu lebih enak lagi. Kita bisa share dengan yang lain tanpa harus ganti komputer atau pindah komputer. Karena semuanya diaksesnya dari web. Gitu. Tampilan seperti ini, Mbak. Jadi bukan seperti form yang bisa sih form, cuman perlu bikin formnya dulu. Tapi di iPad ini ada bikin form, tapi tetap jalannya nanti ini dulu yang dijalanin, baru dia akan membuka form tersebut. Nah, itulah kenapa UiPath ini sangat dipilih oleh perusahaan karena security-nya udah nggak bisa seperti yang lain ya. Untuk software yang misalkan kita bikin dari pemrograman lain yang mudah untuk dibajak dengan lisensinya gitu. Kalau ini nggak bisa, kalau misalkan dia kita pakai company gitu ya, hanya karyawan tertentu itu yang bisa akses, itu bisa kita batasin seperti itu. Dan untuk ngebobol itu susah banget pasti. Sebenarnya guru tuh aku kepikiran bukan bikin apps-nya ya, tapi aku ngajari siswa-siswa itu tuh untuk bikin seperti ini. Aku yakin SMP SMA udah bisa lah asal dia bisa ngerti ini. Orang si anakku yang ini ya Mas Anji ya, dia belajar bikin ini nih, apa? Lupa aku namanya. Roblox tuh loh. Roblox Studio. Nah, ini usia kelas 3 SD. Bikin Roblox ini, bikin game sendiri itu dia senang banget tuh. Itu ada e-course-nya. Nah, UiPath ini lebih mudah lagi daripada si Roblox yang dimainin sama anakku tuh. Dia bisa bikin jebakan-jebakan sendiri gitu. Kalau siswa yang untuk ini lebih apa ya persiapan dia nanti ketika kerja atau apa gitu ya. Lebih ke ya seperti layaknya ilmu pengetahuan yang lain lah. Tujuannya di situ bukan sebagai developer ya karena dia masih sekolah. Ada lagi? SMA harusnya udah bisa lah ini ya kayaknya. Cuman gini-gini doang.
Kalau si anakku tadi itu Roblox itu dia ngetik sesuatu masih nggak drag and drop, dia masih ngetik tapi nggak banyak, tapi masih ngetik. Mas mau tanya Mas. Ya silakan Mas. Oh iya. Sebenarnya sebelumnya perkenalan kan Mas, sama saya Tama. Ya Ya Mas ini Tama. kita posisi sebagai mahasiswa sih Mas Masian. Jadi pengen eksplor lebih jauh tentang UI Academy atau RP ya. Nah, saya sebagai mahasiswa kan masih belum tahu sih Mas, gimana industri itu seperti apa itu. Nah, kira-kira kalau kita belajar RPA ini bakal menjadi satu nilai lebih atau enggak sih? Bisa kita tampilkan enggak sih ke dalam ya mungkin dalam CV atau sebuah karya gitu. Kalau ditampilkan di sebuah karya pastinya bisa, karena kita bisa sekarang mudah banget tuh Mas untuk apa ya, portofolio kita cuma rekam upload ke YouTube udah. Aku punya satu grup yang isinya tuh orang-orang kantoran semua. Ini di sini dia sering share untuk lowongan-lowongan kerja gitu ya, yang ada di yang tentang RPA. Nah kalau Mas belajar RPA untuk keperluan itu, jelas ada nilai lebih karena yang pertama pesaingnya Mas tuh masih sedikit banget dibandingkan akuntansi atau ini yang lain ya, niche yang lain. Si RPA ini masih yang hijau banget lah ya kalau kita bilang itu sebuah market. Itu masih yang nah kayak gini-gini nih. Dia butuh satu RPA developer, RPA. Tentu itu akan jadi satu nilai lebih ketika Mas sudah belajar dari awal. Yang jadi masalah sekarang adalah yang menggunakan si RPA ini hanya perusahaan-perusahaan gede. Tapi Mas mau dong kerja di perusahaan gede. Gitu. Kalau Mas nyari lowongan RPA di perusahaan yang menengah ke bawah, nggak akan nemu. Mereka kenal aja kadang nggak kayaknya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan gede yang teknologi gitu kepake dia. Karena mereka udah tahu si RPA. Mereka tahu dia bersedia bayar satu orang mahal daripada bayar 10 orang murah tapi jatuhnya masih lebih tinggi. Gitu. Oh, oke Mas. Kalau Ya, saya ininya sih soalnya juga bagus banget sih Mas. ini ya. Apa nantinya gitu ya. Indonesia aja yang belum belum waktunya secara ini benar-benar gitu. Misalkan kayak dibandingkan Microsoft misalkan ya. Semua orang udah pakai gitu. Nah si RPA ini suatu hari akan kejadian tuh seperti itu. Ketika udah mulai nyadar, bisa jadi semuanya diiniin. Oh, Banyak sering lowongan yang di post di sini dan semuanya ini. Nah kayak gini nih. Orang-orang kantoran semua yang di sini. hmm. Ya soalnya saya emang masih baru dengar pertama kali sih Mas tentang RPA Nah itu. ya kan? Terus melihat di poster-poster lowongan-lowongan pekerjaan ini kok belum pernah dengar juga lah. Itu. Baru kali ini tuh ternyata prospeknya malah lebih besar gitu. Karena Oke, di oke. kita Terima masih kasih Mas. belum belum se ini ya, belum booming lah ya gitu untuk si RPA. Tapi di luar udah banyak banget, udah biasa lah. Indonesia aja yang belum waktunya ke sini saat ini. Tapi kalau misalkan kita udah nyiapin sesuatu yang bakalan datang, kita udah siap nanti pas itu udah datang. Ya, terima kasih Mas atas informasinya. Ya, sama-sama Mas. Paling apa ya? Kalau misalkan bingung di kantor seperti apa tuh, Mas udah bisa melakukan seperti yang dilakukan Mas Panji. Tanya Mas Panji itu ngelakuin apa? Kalau misalkan bukan buat company ya. RPA peluangnya gimana, Mas? Apa Mas? Ada pertanyaan lagi freelancer RPA peluangnya gimana? Freelancer. Tergantung freelancernya di mana sih. Kalau freelancernya di luar, kita udah kalah sama India. Contoh, saya juga punya sedikit mainan di salah satu website freelancer di Fiverr ya. Tapi saya nggak buka jasa ini. Saya nggak nge-freelance jasa ini, tapi freelance yang lain. Misalkan ini switch to buying.
Nah, di sini ketika kita ketik tuh si RPA, kita udah kalah cepat sama bukan cuma RPA ya. Semua yang berhubungan dengan gini-gini ini udah kalah kita sama India. Saya juga nggak tahu kok rahasianya dia bisa kayak gitu gimana. Bisa ketik RPA. Ada ini tadi. Kalau Mas berani bersaing sih silakan dicoba sih ya. Tapi saya enggak karena capek. Nah, ini adalah contoh mereka freelancer yang jual RPA si iPad ini. Jadi kalau kita lihat harganya segini nih jangan percaya gitu. Maksudnya jangan percaya itu ini hanya untuk kita murah kemudian kita datang ke seller ini dan dapat gitu. Kalau keyword RPA dia cuma sedikit ya. Kalau misalkan kita ketik automation misal. Di Macros juga ada. Misalkan ini saya ganti dari UiPath. Saya udah pernah nyoba sih Mas untuk melihat peluangnya di freelancer dan saya mundur kalau misalkan harus bersaing dengan India. Saya di Indonesia aja untuk yang ini ya, tapi yang lain yang masih bisa bersaing, saya bersaing di luar karena kebanyakan juga klien dari luar. Nah, kayak segini nih. Mereka juga udah yang lama banget kenalnya lebih duluan mereka daripada kita. Di samping itu mereka background-nya tuh udah kuat banget di hal-hal seperti ini. Bukan cuma RPA, tapi misalkan semuanya lah yang berhubungan programming apa tuh mereka paling cepat. Kita harusnya jual 100.000 gitu. Mereka bisa jual 25.000 dan itu saya nggak masuk akal. Entah gimana cara mereka gitu ya. Daripada capek ya mending enggak gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri peluangnya masih sangat luar biasa ya kalau saya bilang. iPad bisa dipakai di Mac nggak, Mas? Mac. Kalau di Mac harus install double sih maksudnya. Ini sebenarnya frameworknya berjalan di Windows. Jadi untuk Mac sendiri dia belum ya. Tapi kita harus bikin dua Windows dan Mac kalau misalkan pakai di Mac. Nggak bisa di Mac sendiri nggak bisa. Windows 8 ke atas ya, Mas. Jadi harus install dua OS ya. Nggak bisa di Mac-nya nggak bisa. Karena dia berjalannya di frameworknya framework Windows seperti Net Framework dan lain-lain. Tapi untuk objek yang kita eksekusi dimanapun bisa. Bahkan dia bisa mengeksekusi RDP misalkan atau remote atau kalau di perusahaan biasanya kita sebut apa ya SAP atau kalau di tempat saya Citrix namanya. Ya gitulah pokoknya nge-remote PC yang ada di luar sana dengan PC kita. Itu bisa dilakukan itu. Ada lagi yang ditanyain? Nah kan teman-teman, ada lagi yang mau ditanya? Apa? Mas mau tanya lagi Mas. Ya. Pengininya tadi di situs freelance ya. Kalau pakai iPad community itu nggak apa-apa ya kalau di freelance kan gini. Di freelance kan? Dia baik? Iya. Ya maksudnya untuk offer di freelance gitu loh, di Fiverr gini kan. Pakai iPad yang license-nya community itu Iya. nggak apa-apa ya. Gini, karena kalau misalkan kita bikinin untuk klien ya, misalkan di freelance katakanlah, itu untuk lisensi dia akan ke klien tersebut sih Mas untuk yang harus nyiapin. Maksudnya gini, kalau si klien itu memakai untuk keperluan yang skalanya kecil, ya, maka community bisa dia pakai.
Mas, ini proses yang Mas bikin itu bisa berjalan di semua jenis lisensinya si UiPath. Misalkan si klien udah punya lisensi enterprise katakanlah. Mas bikinnya dari community. Itu nggak apa-apa. Karena sebenarnya nggak harus semuanya satu package ini sih yang kita kirim. Ininya doang tuh udah bisa. Misalkan kita ininya doang bisa, tapi kadang-kadang bikin masalah. Jadi saran saya satu package ini kasih ke klien gitu. Cuma nanti yang masalah lisensinya sih klien yang bakalan mikirin gitu. Karena kita cuma dihitung dari jasanya tuh kalau saya boleh bilang ya. Jasa menyusun semua ini gitu. Tapi untuk lisensinya sendiri ya ini dari klien tersebut untuk menggunakannya. Beda dengan misalkan kita pakai apa ya? Ada lisensi developer, ada lisensi apa gitu ya. Nggak seperti itu kalau menurut saya. Asal dia skalanya masih ikut bisa di cover sama community, itu masih bisa pakai community. Tapi kalau si klien itu gede, perusahaan gede, ya harus pakai enterprise. Tapi kalau kita bikinin dengan community udah bisa jalan. Kalau harganya untuk company, ini kebutuhan bisnis user. Mahal sebenarnya kalau misalkan untuk company. Tapi kita yang lihatnya segini ya mahal ya. Tapi kalau company segini doang nggak sampai 10 juta. Tapi dia bisa nge-PHK 10 orang misal. Kenapa enggak gitu? Dengan hasil yang lebih bagus. Sekarang udah ada. Kalau dulu tuh nggak ditampilin nih harga. Awal saya kenal tuh ini berapa sih biayanya itu nggak ditampilin karena saya penasaran kenapa di kantor saya nggak boleh pakai ya kalau di bawah $5.000 gitu. Makanya saya penasaran harganya dan sekarang udah tahu. Nggak tahu tapi yang mana yang dipakai. Karena ini uniknya tuh bisa kayak gini. Misalkan Mas bekerja di perbankan. Itu Mas bisa request fitur yang Mas perluin di sini. Di UiPath ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan banyak banget nih. Nanti mereka bisa nyiapin satu paket yang entah negonya kayak gimana ya. Itu bisa nampilin activity yang diperluin aja. Misalkan untuk perbankan. Itu ada sendiri nantinya. Dibutuhin ditampil lah di sini dan itu hanya tampil di sektor perbankan misal. Kalau yang lain dia nggak bisa, itu bisa disiapin sama mereka. Jadi ya pas banget gitu, kebutuhan klien ada, duit ada, jadilah automation ini. Sama-sama seneng kan, gitu. Ada lagi? Saran saya gini nih, kalau teman-teman penasaran ya, pergilah ke uipath.com, kemudian download, dan ikutin yang saya demoin tadi tuh. Di rekaman ini tadi kan ada tuh Mas Pandi ya. Kalau itu bisa dilakukan oleh teman-teman, berarti ya memang mudah gitu. Takutnya nanti teman-teman bilang ya udah terbiasa gitu. Ikutin aja seperti Mas Panji waktu pertama kali kenal. Ikutin aja apa yang didemoin dan akan selesai. Ya, awalnya saya juga mikir, wah ini gimana ya, saya bisa sempat pelajarin apa enggak ya ini, kok kayak coding ini ya, atau kayak program. Ya ternyata pas ngikutin videonya Mas Ilmi dari awal sampai akhir, oh iya ya ternyata mudah juga gitu, drag and drop gini. Yang penting kita ngerti proses manualnya itu tadi gitu. Proses manualnya mungkin dicatat dulu atau gimana, dibayangkan apa dilakukan dulu. Nah baru kita pindahin ke proses UiPath ini dengan kita tahu bahasa-bahasanya ini tuh ada di video panduannya gitu. Jadi nggak berasa udah bikin banyak tools, banyak bikin fitur-fitur nih, saya nggak berasa sih. Ya saya aja mungkin nggak sanggup melakukan seperti yang Mas Panji lakukan gitu ya. Fitur toolsnya tuh banyak banget gitu.
Ini kapan Mas Panji ngerjain semua ini gitu. Sedangkan juga kerja karyawan juga kan Mas Panji ya. Iya, di telco kalau tahu kan teman-teman tahu nih telco tuh sibuk banget. Weekend aja kadang-kadang juga dikejar nih. Ini kebetulan nih lagi pas waktunya kosong. Malam-malam nih ngerjain ini. Ya pokoknya ada motivasi lah buat teman-teman untuk jadi sebuah aplikasi itu kita mesti punya motivasi kuat ya. Betul, itu kuncinya sih. Makanya di Devantra ini nggak semuanya bisa join dan memang saya udah siapin satu rules yang juga dieksekusi sama RPA di mana kita bisa ngelihat orang ini layak nggak ya sesuai dengan rules yang saya tentuin. Jadi dia nge-compare data yang masuk sama parameter yang udah saya tentuin. Kalau misalkan dia oke, saya akan dapat report bahwa orang-orang ini oke. Sebenarnya saya ngikutin yang tadi tuh, yang saya share di HR tadi, yang HRD. Saya coba pakai itu. Cuman yang membedakan kita bisa bikin sesuatu itu tadi, seperti Mas Panji bilang, prosesnya tuh kayak gimana dulu. Jangan sampai kita nggak tahu prosesnya, tapi berharap ada automation. Nggak masuk lah, nggak mungkin. Udah kebayang nih ada pekerjaan telco lainnya yang bisa diotomatis, cuman waktunya yang belum sempat bikin. Mikir. Udah waktu di malam hari. Gampang kok, beneran, beneran gampang. Mungkin ketika saya kenal ini lebih dulu, saya nggak akan belajar bahasa yang lain, karena ini aja udah cukup untuk keperluan saya dan kantor misalnya. Security-nya oke dan standar banget gitu loh. Kalau yang misalkan kita bikin apps extension exe ya, installer gitu, kalau di tempat kita kerja ada kayak security tambahannya ya di laptopnya, itu nggak bisa diinstal dan lain-lain. Tapi ini udah ramah banget, aman. Yang penting bisa Gitu. install UiPath-nya. Sebentar ya. Gitu teman-teman. Ya, ada Itu baru pertanyaan. contohnya sedikit ya. Teman-teman lain ada lagi yang ingin nanya? Suci, Mas Denny. Mas Denny ini expert telco nih Mas. Bahkan di sini tuh kemarin yang saya screenshot ya, hal yang nggak tahu nih seperti apa. Saya nggak bisa bayangin karena ini bagaimana pekerjaan seorang dokter itu dirobotin ya, diotomatisin. Yang semulanya dia 100% manual dengan menghabiskan 5 menit sampai dengan proses itu selesai dan ini dilakukan setiap hari mungkin atau beberapa kali dalam sehari. Ini sekarang menjadi 1 menit. Nah, reduce 4 menit ini itu jadi duit tuh nantinya. Bener nggak? Yang awalnya 5 menit secara manual, kecil sih 5 menit ya. Tapi kalau dikalikan dalam beberapa kali, jadinya juga ada angka di situ. Dan ini yang dilakukan dengan UiPath, manualnya cuma 20%, sisanya udah otomatis. Nggak tahu kerjaan apa kira-kira teman-teman. Yang bisa dilakukan dokter. Dan saya beberapa artikel juga bilang bahwa nanti beberapa tahun itu yang terancam oleh robot itu salah satunya adalah dokter gigi gitu. Saya juga nggak tahu apa tuh ya yang bisa dilakukan robot sama dokter gigi. Entah karena gigi semua orang itu sama letaknya di situ akhirnya bisa diotomatisin. Nggak tahu, nggak kebayang sekarang. Tapi yang jelas itu bisa terjadi di hampir semua sektor yang ada di sekitar kita lah. Kalau misalkan kita lihat di sini, mana ya kemarin itu? Banyak banget sektor yang bisa dieksekusi dengan UiPath, dengan automation. Gitu kira-kira kurang lebih. Dan produknya juga nggak cuman ini ya, cuman kita fokusin memang ke studio atau UiPath Studio untuk bikin automation itu. Tapi banyak sekali produk yang dipunya si UiPath ini. Dan nggak jauh-jauh dari itulah robot dan automation.
Ini produk-produknya mereka. Chatbot juga ada, cuman butuh harus familiar dengan UiPath Studio yang kita bahas sekarang ini. Semuanya berkaitan dengan ini karena ini ibaratnya adalah mesin yang berjalan di proses di semua prosesnya nanti. Jadi kita bikin dulu di sini, habis itu dijalankan di mana-mana bebas dengan produk-produk yang lain bisa terhubung. Tapi mesinnya itu ada di sini. Proses yang harus kita susun. Itu sih kurang lebih. Silakan Mas Panji. Ya, nggak berasa ya udah 1 jam lebih. Jam lebih sudah mau maghrib. Ya, gimana teman-teman kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi bisa di grup ya, di grup Telegram dari UiPath ini. Dari Mas Ilmi, udah ada lagi pesan Mas? Pas sudah? Cukup sih saya Mas. Oh cukup. Nah, ini apa nih? Hari ambil. Oh ada pertanyaan lagi nih, bisa ambil OTP dari email juga ya? Saya biasa kerjakan tiap hari ambil data rutin, tapi untuk masuk remote ke komputer lain ada masukin dulu user password, nunggu OTP, baru kita masuk Citrix dan seterusnya. Gimana Mas Ilmi? Oke. Jadi ini yang teman-teman lihat ini, flowchart ini. Flowchart ini itu membaca email. Ya. Flowchart ini itu membaca email yang masuk ke email saya dengan mengfilter subjeknya. Jadi ketika ada subjek ini yang masuk, dia akan ambil tuh si isi email tersebut, body emailnya. Kemudian kita mappingin bagian body email mana yang mau kita ambil. Kan banyak tuh ya di dalam satu email. Kata apa yang mau kita ambil gitu, atau apa yang mau kita ambil. Itu kita match dulu, artinya kita cari tuh apa yang mau kita ambil, entah email, OTP atau apa gitu. Kita identifikasi dulu. Setelah itu kita print di Excel di sini. Bahkan dia bisa ngedownload tuh si attachment, misalkan email itu ada attachmentnya, kita bisa simpan attachmentnya. Jadi kalau OTP-nya masuk ke email Mas, itu bisa asalkan Mas kasih ini ya akses untuk di sini ada namanya, ini contohnya di Google, tapi di sini Mas harus tentukan semua ini, mulai dari port, server, email, password, kita tentuin, tapi biasanya ini IT yang tahu ya. Asal ini ada, kita bisa pakai activity yang tersedia, kebaca tuh semuanya. Semoga menjawab ya Mas. OTP ya, jadi bayangin ya. OTP. OTP dari email, iya berarti bisa ya Mas diambil. OTP dari email itu bisa di grab ya kan? Masuk ke email kan, OTP-nya bukan ke HP atau kemana kan? Iya masuk ke email. Ya kalau masuk ke email bisa pakai ini, sama aja kan sebenarnya. Ini saya ini itu ngasih ini apa, membaca respon dari yang ada di sini. Misalkan saya input ini, Delay timer, anggaplah iya. Ada delay, iya, ada jeda waktu. Iya, kita kan emang ada jeda waktu, bisa ya delay, pakai delay itu, delay timer. itu juga bisa, tapi yang dimaksud Mas mungkin ini ya. OTP-nya kan ada jeda waktu, mungkin perlu delay timer untuk buka emailnya ya. Bisa delay waktu bisa, atau bisa ngikutin yang ada di sini nih, misalkan dia ngebacanya gini nih gampangnya. Pertama ini ada data masuk. Ya, data masuk, masuklah ke sini dia. Nah, di part yang ini, dia ngefilter lagi email yang masuk dengan subjek tertentu. Ya, jika ada subjek ini masuk, maka dia eksekusi ini lainnya. Tapi kalau nggak ada, dia nggak ngapa-ngapain. Dia akan muter lagi dari awal, ngelihat udah masuk belum OTP-nya misalkan. Udah masuk belum data yang kita cari sesuai dengan kriteria subjek ini. Kalau nggak ada subjek ini, dia akan nggak ngapa-ngapain, diem aja. Kayak kita kasih delay juga bisa, tapi lebih efektifnya pakai ini. Jadi kalau ada email dengan subjek tertentu misal, atau dari pengirim tertentu misalkan yang sama terus gitu, itu bisa kita jadikan parameter. Contoh ini subjek, kalau subjeknya ini, dia akan ngambil datanya.
Kalau bukan subjek ini, dia diem, nggak ngapa-ngapain, tapi nyari lagi, nge-scrolling lagi sampai dengan kalau ini saya setup di 30 baris email. Di sini kita bisa setup 30 email terbaru, dia akan di screening tuh secara sekali jalan. Kemudian dia akan menandai email tersebut sebagai terbaca, dan kita cuma ngefilter email yang belum kebaca doang. Kalau udah kebaca nggak dilihat lagi, jadi nggak ada data double. Paham ya? Selama 30 baris email ini bisa kita setup bebas. Dan juga ordernya dari yang terlama atau terbaru bisa. Tuh Mas itu tadi udah tahu tuh, besok promosi tuh tahun depan Mas. Waktu itu kenaikan, kalau udah bisa bikin itu ya kan. Coba cek di bagian IT-nya teman-teman di kantor. Saya yakin juga belum tentu tahu tentang RPA ini. Karena wajar, baru gitu. Dan biasanya developernya di kantor, misalkan ada developer khusus RPA ya, bukan orang IT-nya. Dia akan merekrut yang baru-baru nih, yang ya seusia-usia kita lah. 23, 25 kayak kita gini. Ya Mas Panji ya. Iya. Ya, udah paham Mas. Sip. Mas Denny. Saya stop sharing dulu ya. Ya, kita kebetulan nih kita sudahi dulu ya. Mas, udah mau jam 6. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang kurang lagi mau ada pertanyaan bisa lewat Telegram ya di grup. Oke, Mas Ilmi, terima kasih banget waktunya udah menyempatin 1 jam lebih ini buat teman-teman buat memperkenalkan UiPath nih. Ini benar-benar ilmu yang bermanfaat nih, memudahkan banget proses pekerjaan dan bahkan kita bisa ngejual apps seperti yang udah teman-teman lakukan dan saya lakukan ya. Bisa dijual juga. Oke, Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir sini, menyempatkan menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Terima kasih semua ya teman-teman. Bye. ya Mas Demi, makasih.